Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Nurrahmat, tingkat 2C dengan NIM P173242240080. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas individu saya mengenai analisis kebutuhan edukasi dan promosi kesehatan tentang pencegahan anemia pada remaja. Mata kuliah promosi kesehatan. Baik, kemudian pendahuluan. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan. Salah satunya adalah anemia defisiensi zat besi, terutama pada remaja putri karena mengalami menstruasi setiap bulannya dan pertumbuhan yang cepat. Kurangnya pengetahuan mengenai asupan nutrisi yang kaya zat besi, serta kebiasaan konsumsi penghambat penyerapan zat besi seperti kopi atau teh dapat memperburuk kondisi ini. Baik, tinjauan teori. Asesmen kebutuhan edukasi adalah suatu proses yang terstruktur untuk mengenali adanya kesenjangan antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang ideal yang diharapkan terkait perilaku kesehatan masyarakat. Prinsip dalam asesmen ini mencakup pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Untuk metodologi, kegiatan asesmen ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026 kepada remaja yang tinggal di lingkungan rumah wilayah Desa Jampang, Kemang. Metode pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur terhadap responden serta observasi. Instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara dan lembar observasi perilaku kesehatan. Baik, di sini terdapat hasil pembahasan. Yang pertama itu identitas responden. Bisa dilihat identitasnya. Pada hasil wawancara individu, di sini responden menunjukkan keluhan yang mengarah pada gejala anemia seperti sering pusing, cepat lelah, dan mengantuk saat pelajaran. Walaupun responden sudah pernah mendengar tentang anemia, tetapi pengetahuan responden masih sangat dasar dan belum memahami cara pencegahan yang tepat, terutama terkait sumber zat besi hewani dan faktor yang bisa menghambat penyerapannya. Pola makan sehari-hari responden juga kurang mendukung karena responden lebih sering mengkonsumsi makanan seperti bakso atau mie ayam dengan minumnya itu es teh manis hampir setiap hari yang justru dapat menghambat penyerapan zat besi. Selain itu, kepatuhan minum tablet tambah darah juga masih sangat rendah karena efek samping seperti mual dan rasa amis, serta responden belum memahami cara mengatasi efek samping tersebut. Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa risiko anemia dipengaruhi oleh kombinasi kurangnya pengetahuan, pola makan yang kurang, serta rendahnya kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah. Sementara itu, hasil observasi lingkungan rumah menunjukkan kondisi sanitasi dapur cukup bersih, tetapi penyimpanan bahan makanan mentah yang masih dicampur berpotensi menurunkan kualitas bahan pangan. Ketersediaan air bersih juga sudah cukup baik karena menggunakan air PDAM yang jernih dan tidak berbau. Namun, di sini terdapat kebiasaan keluarga mengkonsumsi teh setiap habis makan, di mana menjadi faktor penghambat penyerapan zat besi secara signifikan. Dari sisi akses layanan kesehatan, jarak rumah responden ke puskesmas, apotek, ataupun fasilitas kesehatan sebenarnya cukup dekat, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengkonsultasikan gizi dan pencegahan anemia. Secara umum, lingkungan sebenarnya cukup mendukung dari segi fasilitas, tetapi untuk kebiasaan makan keluarga dan kurangnya pemanfaatan layanan kesehatan masih menjadi faktor risiko terjadinya anemia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pengetahuan responden tentang anemia ini sudah ada tetapi masih dangkal. Masalah utamanya adalah perilaku makan yang salah, di mana mengkombinasikan minum teh setelah makan dan rendahnya kepatuhan minum tablet tambah darah karena alasan rasa. Hal ini menunjukkan perlunya kegiatan promosi kesehatan yang fokus pada modifikasi perilaku dan edukasi interaktif. Untuk rencana tindak lanjut promosi kesehatannya yaitu yang pertama menyarankan pemberian jeda minimal 1-2 jam setelah makan jika ingin mengkonsumsi teh atau menggantinya dengan air jeruk yang kaya akan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Lalu yang kedua, mengatur cara penyimpanan bahan makanan di kulkas agar nutrisi tetap terjaga dan terhindar dari kontaminasi silang. Yang ketiga, melibatkan orang tua sebagai pengawas minum obat untuk memastikan responden mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin dan memberikan dukungan jika responden merasa efek samping seperti mual.
Lalu yang terakhir, mengajak responden dan keluarga untuk rutin melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala di puskesmas terdekat guna membantu memantau perkembangan status kesehatan responden. Kesimpulannya, asesmen kebutuhan edukasi kesehatan menunjukkan remaja sangat membutuhkan informasi, bukan hanya tentang pengertian anemia, tetapi bagaimana cara praktis minum tablet tambah darah dan memilih makanan yang tepat. Hambatan utama yang dialami adalah rasa mual setelah minum tablet tambah darah dan kebiasaan minum teh setelah makan. Karena itu, promosi kesehatan sebaiknya dirancang dengan pendekatan partisipatif serta memanfaatkan media digital agar pesan lebih mudah diterima oleh remaja. Baik, kemudian di sini saya lampirkan foto saya bersama dengan responden. Mungkin cukup sekian laporan tugas individu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.